Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kali ini tim Pintar Rokai akan membahas tentang soal-soal infeksi. Oke, nggak bakal lama, tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel ini agar Mimin semakin semangat bikin konten-konten yang lain. Oke, yang pertama, seorang pria berusia 27 tahun memeriksakan diri dengan keluhan demam tinggi dan nyeri saat buang air kecil. Pasien didiagnosa menderita complicated acute pyelonephritis. Dari hasil kultur ditemukan adanya bakteri Pseudomonas aeruginosa. Dokter berdiskusi dengan apoteker mengenai terapi antibiotiknya. Apakah antibiotik yang tepat untuk diberikan? A. Cotrimoxazole, B. Amoxiclav, C. Cefalexin, D. Erythromycin. Oke, teman-teman, saya beri waktu. Udah tahu jawabannya? Ya, yang benar yaitu A. Cotrimoxazole. Nah, Mimin itu tipu. Nah, di sini kenapa jawabannya Cotrimoxazole? Diketahui dari soal. Kalau seorang pria berusia 27 tahun berarti sudah dewasa. Kata kuncinya yaitu complicated acute pyelonephritis, kemudian adanya bakteri Pseudomonas aeruginosa. Nah, di sini diketahui kalau pasien itu mengalami demam tinggi dan nyeri saat buang air kecil. Nah, dari kata kuncinya yaitu complicated. Nah, pada Dipiro dijelaskan kalau complicated itu antibiotik yang digunakan itu TMP, trimetoprim sulfamethoxazole, atau golongan quinolone atau amoxicillin clavulanate. Tetapi yang jadi first line yaitu trimetoprim sulfamethoxazole ya, atau cotrimoxazole seperti itu. Nah, jadi itulah kenapa jawabannya itu yang A. Nah, selain itu juga, selain Dipiro, di sini Mimin ambil dari Bionas. Nah, diketahui kalau dari soal itu kata kuncinya pyelonephritis akut, di mana Pseudomonas aeruginosa. Nah, Pseudomonas aeruginosa itu merupakan gram negatif. Nah, di sini diberikan untuk pasien rawat gentamicin atau cotrimoxazole seperti itu. Untuk rawat jalan cotrimoxazole oral. Nah, jadi seperti itu. Oleh karena itu dipilih jawabannya yang cotrimoxazole. Oke, sudah paham? Kalau ada yang mau ditanyakan tulis di kolom komentar saja. Selanjutnya, pasien perempuan yang berusia 11 tahun dengan keluhan kram perut dan BAB 7 kali sehari. Setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan uji ELISA, diketahui pada feses terdapat bakteri Entamoeba histolytica. Antibiotik yang tepat untuk mengobati keluhan tersebut adalah A. Nystatin, B. Metronidazole, C. Ketoconazole, D. Pyrantel pamoat, E. Cotrimoxazole. Oke, sudah ketemu jawabannya? Yap, benar sekali. Jawabannya yaitu yang B. Metronidazole. Kenapa metronidazole? Karena kata kuncinya di sini yaitu disebabkan oleh diketahui pada feses terdapat bakteri Entamoeba histolytica. Entamoeba histolytica diketahui jika apabila amoeba diberikan metronidazole sebagai tata laksana terapinya seperti itu. Oke, next. Pasien wanita didiagnosis oleh dokter menderita HIV atau AIDS. Pasien sedang dalam kondisi hamil trimester 1. Dokter merekomendasikan penggunaan antiretrovirus untuk memperbaiki nilai CD4. Obat yang dikontraindikasikan pada pasien tersebut mungkin udah gampang ya. Yap, benar banget, efavirenz seperti itu. Jadi efavirenz ini perlu dihindari untuk wanita hamil, terutama pada saat trimester 1. Oke, selanjutnya seorang wanita hamil usia 22 tahun datang ke dokter dan didiagnosa TB. Dokter memberi terapi obat rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, streptomycin, dan ethambutol. Dari terapi yang diberikan diketahui ada obat yang kontraindikasi dengan pasien. Dokter harus berkomunikasi dengan apoteker.
obat apa yang kontraindikasi dengan pasien dalam terapi yang diberikan. Nah, gampang ya. Ya benar banget, streptomycin. Streptomycin ini kontraindikasi untuk ibu hamil. Nah, biasanya untuk lini kedua obat TB kan biasanya itu HRZES. Nah, S ini diganti dengan K, yaitu kanamisin, seperti itu. Oke, lanjut. Seorang ibu hamil pada trimester pertama menderita infeksi saluran kemih. Dokter ingin meresepkan antibiotik untuk pasien. Diketahui pasien alergi terhadap antibiotik golongan beta-laktam. Sebagai apoteker, obat apa yang akan Anda rekomendasikan kepada dokter? A. Cefixime, B. Amoxiclav, C. Ciprofloxacin, D. Levofloxacin, E. Nitrofurantoin. Udah ketemu jawabannya? Yap, jawabannya itu E. Nitrofurantoin. Loh, kenapa kok nggak Amoxiclav? Nah, diketahui di soal kalau benar infeksi saluran kemih. Nah, diketahui pasien alergi terhadap antibiotik golongan beta-laktam. Nah, jadi ini kuncinya. Kenapa kok nggak dipilih Amoxiclav sebagai terapi untuk ibu hamil di soal ini, seperti itu. Nah, karena pada soal diketahui kalau pasien alergi terhadap antibiotik golongan beta-laktam. Nah, di sini selain ini kan selain Amoxiclav, Cefixime juga golongan cephalosporin yang juga punya cincin beta-laktam. Kenapa kok nggak Cipro atau Levlo? Nah, ini kan golongan quinolone, fluoroquinolone itu kontraindikasi untuk ibu hamil, seperti itu teman-teman. Oke, sekian saja soal dan pembahasan tentang infeksi saluran kemih kebanyakan ya pada soal kali ini. Ya meskipun ada ARV-nya 1. Nah, itu saja. Mungkin dari kalian apabila ada pertanyaan atau ingin Mimin bahas soal apa gitu, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari Mimin Bintarukai. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jangan lupa subscribe channel ini.